Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya seperti biasanya mari kita berdoa dulu sebelum kita menginjak kepada pokok bahasan atau materi yang nanti saya jelaskan. Berdoa dimulai. Selesai. Kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu setelah tumbangnya pemerintahan Orde Lama, maka dilanjutkan dengan pada masa pemerintahan reformasi. Perkembangan kehidupan politik setelah 21 Mei 1998 dikenal dengan sebutan masa reformasi, dan nanti akan Bapak jelaskan. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri, maka sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 dan Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1973, maka untuk menggantikan Presiden Soeharto adalah wakil presidennya, yaitu ketika itu wakil presidennya adalah B.J. Habibie. Setelah mengundurkan diri Presiden Soeharto, maka yang berhak untuk menggantikan menjadi presiden adalah B.J. Habibie. Kebijakan yang ditempuh oleh Presiden B.J. Habibie ini adalah yang pertama pembentukan kabinet, yang kedua sidang istimewa MPR, yang ketiga pemilihan umum tahun 1999, dan yang keempat sidang umum MPR. Pembentukan kabinet di sini, tugasnya nantinya adalah yang pertama merancang undang-undang politik, yang kedua akan mengadakan pemilu dalam waktu setahun ke depan, yang ketiga menetapkan masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. Kemudian sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR ini menghasilkan beberapa ketetapan, yang ini memang ada 12 ketetapan. Di sini ada 12 ketetapan dari sidang istimewa MPR. Kemudian yang ketiga pemilihan umum. Pemilihan umum di sini pada tanggal 7 Juni 1999 telah dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dalam era reformasi dianggap lebih jujur dan adil bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Dari perolehan 5 besar di dalam partai hasil pemilu sini, ada yang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, ini perolehan suaranya 33,74%. Yang kedua Partai Golongan Karya atau Golkar, perolehan suara 22,43%. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 12,61%, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 10,11%, dan yang kelima Partai Amanat Nasional atau PAN mendapatkan 7,12%. Jadi itu adalah hasil 5 besar,
hasil dari pemilu tahun 1999. Berikutnya adalah melaksanakan sidang umum MPR. Dalam melakukan sidang umum MPR ini menghasilkan beberapa pimpinan yang baru, ya, yang didasarkan pada hasil pemilu dan jumlah wakil-wakil utusan golongan dan utusan daerah MPR, serta menggelar sidang umumnya pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999. Ya. Dalam sidang ini MPR berhasil memilih yang pertama Profesor Dr. Haji Amin Rais sebagai Ketua MPR, yang kedua Insinyur Ahmad Tanjung sebagai Ketua DPR, dan yang ketiga Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, dan yang keempat Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Ya. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ya. Pada tanggal 28 Oktober 1999, Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Abdurrahman Wahid telah dilantik. Ya. Sejak awal pemerintahannya dihadapkan pada berbagai persoalan, ya. Misalkan saja masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, pemulihan ekonomi, kemudian masalah BPN, terus BUMN, terus pengendalian disintegrasi, konflik etnis dan agama, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Ya. Dalam menghadapi banyak suatu persoalan ini, ya, Abdurrahman Wahid justru mengambil berbagai tindakan yang dianggap kurang bijaksana, ya. Di sini misalkan saja Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi diberhentikan dari jabatannya. Ya. Ini dengan alasan Kapolri ini dianggap sebagai orangnya B.J. Habibie. Ya. Kemudian Abdurrahman Wahid menunjuk wakil Kapolri sebagai Kapolri yang baru, yaitu Komjen Polisi Koirudin. Yang kedua, kebijakannya adalah Kapuspen Hankam Mayor Jenderal Sudrajat diberhentikan dari jabatannya karena pernyataan yang menyebutkan bahwa Presiden bukan Pangti atau Panglima Tinggi ABRI. Penggantinya di sini adalah Marsikal Muda Braito, ya, dari Angkatan Udara. Menko Polkam Jenderal Wiranto ini diberhentikan dari jabatannya karena dilatar belakangi oleh hubungan yang tidak harmonis di antara kedua tokoh ini. Sedangkan yang keempat, atas desakan rakyat Irian, ya, Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya diubah menjadi Papua, ya. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid justru mengizinkan juga pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera rakyat Papua, ya. Karena kebijakan tersebut, maka rakyat Papua mengadakan suatu kongres rakyat Papua pada bulan Mei sampai Juni tahun 2000, ya. Dan Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Teus Heyo Elawe akhirnya menetapkan tanggal 1 Desember itu sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ya. Pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai dari jabatannya disusul dengan pengangkatan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001 berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001. Keesokan harinya Hamzahas Ketua P3 diangkat sebagai Wakil Presiden. Selama masa jabatannya, ya, beberapa kebijakan yang diambil Megawati, ya, yaitu mendapatkan suatu hasil yang cukup menggembirakan, ya.
pada awal pemerintahnya Presiden Megawati meminta penundaan pembayaran utang luar negeri sebesar 5,8 miliar US dollar pada peresmian Paris Club ketiga tanggal 12 April 2002. Pada tahun 2003, pemerintah mengalokasikan pembayaran utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi 134,66 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya sebesar 150,80 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kebijakan Megawati lainnya yaitu mengakhiri hubungan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Internasional atau IMF pada bulan November 2003. Pada masa pemerintahan Mega ini ya telah melakukan suatu pemilu atau pemilihan umum tahun 2004 ya, yang diadakan sebanyak 3 putaran. Ya. Jadi yang pertama di sini adalah pemilihan umum untuk anggota legislatif tahun 2004, yang kedua pemilihan umum presiden putaran pertama, dan yang ketiga pemilihan umum presiden putaran kedua. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, ini presiden yang ke-6 di Indonesia berdasarkan hasil pilihan mayoritas bangsa Indonesia, dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Ya, kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kita kenal dengan Presiden SBY, yaitu yang pertama membayar utang dan bunga utang luar negeri sebesar 71,97 triliun rupiah. Jadi menurut perkiraan Bappenas, kemampuan pembayaran utang untuk tahun 2004 sampai 2005 maksimum 9 miliar dolar Amerika Serikat. Ya. Untuk APBN 2005, pemerintah meminta pinjaman dari CGI sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kebijakan yang kedua adalah pemerintah menaikkan harga BBM, yaitu Pertamax dan LPG. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur dan mengundang investor. Jadi pembangunan infrastruktur ditingkatkan supaya untuk melancarkan sektor-sektor pembangunan dan juga bisa menjadi daya tarik buat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, kebijakan mengenai Aceh. Ini berdasarkan ya pemerintah memperpanjang darurat sipil disertai upaya perdamaian dengan pihak GAM melalui perundingannya yang telah dilaksanakan pada 28 Januari 2005 ya, antara wakil-wakil pemerintah dengan GAM di Helsinki, Finlandia, dengan perantaraan krisis manajemen inisiatif pimpinan Marty Ahtisaari. Ya. Jadi kesepakatannya antara pihak Indonesia dan GAM ya, telah dicapai pada tanggal 15 Agustus 2005. Pemilihan umum tahun 2014 ya, ini dilaksanakan pada 9 April tahun 2014 ya, untuk anggota legislatif diikuti 12 partai politik ya. Adapun partai politik yang berhasil memperoleh suara terbanyak hingga yang terkecil ini bisa lihat di dalam suatu slide. Yang pertama PDIP ya. Ini mendapatkan 109 kursi atau 19,5%. Kemudian Partai Golkar atau Golongan Karya 91 kursi atau 16,3%. Partai Gerindra 73 kursi atau 13%. Partai Demokrat 61 kursi atau 10,9%. Partai PAN 49 kursi atau 8,8%. PKB 47 kursi atau 8,4%, PKS 40 kursi
atau 7,1%, P3 39 kursi atau 7%, Nasdem 35 kursi atau 6,3%, kemudian yang ke-10 Hanura 16 kursi sebanyak 2,9%. Ya, untuk PKPI dan PBB belum memperoleh kursi. Kondisi sosial ekonomi Indonesia sejak reformasi, ya. Jadi kondisi sosialnya di sini, masyarakat pada awal pemerintahan B.J. Habibie sampai pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri masih kurang menunjukkan perubahan berarti. Tingkat pengangguran bertambah tinggi sebagai akibat dari banyaknya perusahaan yang menghentikan kegiatannya sejak krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Sementara itu investor asing, ya, yang menanamkan modalnya di Indonesia ini akibat trauma. Jadi pemilik modal dalam negeri juga bersikap sama, bahkan banyak di antara mereka yang melarikan modalnya ke luar negeri. Ya. Kemudian untuk sisi sosial, kondisi ekonomi maksudnya, kondisi ekonomi di sini akibat dari krisis ekonomi terus berkelanjutan, maka 6 dari 7 bank yang dibekukan dilikuidasi pada bulan Agustus 1998. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih tetap melemah, yaitu di atas 10.000 rupiah per dolar. Ya. Jadi persediaan 9 bahan kebutuhan pokok di pasaran semakin berkurang, sehingga pada tahun 1998 bulan Mei, harga beras masih berkisar antara 1.000 per kilogram. Tetapi dalam memasuki bulan Agustus tahun 1998, harga beras sampai mencapai 3.000 per kilogram. Peran pelajar dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu kita awali pada masa pergerakan nasional, ya. Jadi peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia di masa pergerakan nasional. Gerakan pelajar dan mahasiswa sebagai golongan intelektual telah banyak menggoreskan perannya dengan tinta emas dalam sejarah perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini, gerakan mahasiswa dan pelajar yang ada di Indonesia, ya, gerakan kaum intelektual ya, yang diawakili oleh para pelajar dan mahasiswa tumbuh subur sejak diterapkannya politik etis oleh Belanda. Politik etis ini yang diterapkan pemerintah kolonial bertujuan sebagai balas budi pada rakyat di daerah jajahannya tersebut, ya, telah dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda pada masa itu, ya. Kemudian untuk masa peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia pada masa Orde Lama hingga reformasi, ya. Beberapa puluh tahun kemudian, ya, para pelajar, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat, ya, kembali bahu-membahu dalam menghadapi pergolakan politik di tanah air. Kali ini yang dalam melawan Orde Lama sebagai kali ini dalam melewati kali ini dalam melawan Orde Lama sekaligus ideologi komunis yang mengandung kontroversi pada masa itu, ya. Runtuhnya demokrasi yang terpimpin yang dijalankan pemerintah Orde Lama tidak lepas dari peranan para pemuda
anti komunis yang membentuk kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya, kami yang ini yang beranggotakan kelompok pemuda Islam, Katolik, dan mantan PSI. Pada akhir pembelajaran daring ini untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, seperti biasanya saya akan mengevaluasi dari apa yang kita bahas ini kepada kalian semua agar dikerjakan di secari kertas atau folio bergaris ya, dan nantinya dikumpulkan di ruang guru di meja saya paling lambat hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 ya. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan kalian jawab sebagaimana yang ada di slide sini adalah yang pertama, bagaimana perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia di era reformasi. Yang kedua, berikan pendapatmu mengenai perbedaan kehidupan rakyat Indonesia pada masa Orde Baru dan era reformasi. Yang ketiga, jelaskan secara singkat mengenai kebijakan B.J. Habibie mengenai Timur Timur dan bagaimana dampaknya. Yang keempat, jelaskan secara singkat perbedaan pemilu tahun 2004 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid semasa berkuasa. Ya. Jadi itu yang wajib kalian kerjakan ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, ini adalah semester genap, ini adalah penentuan kalian untuk naik atau tidak kelas ya, naik atau kenaikan kelas ya, kapan kalian nanti bisa dinaikkan atau tidak, disesuaikan dengan hasil perolehan nilai yang kalian kerjakan untuk gurunya masing-masing ya. Demikian ya, pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga apa yang kita bahas ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita mendapat suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.